Perkenalkan, nama aku Adelia Sulistiawati, nama panggilan aku Adel. Aku lahir 22 Januari 1996, jadi aku tahun ini 26 tahun. Aku jual skincare ini udah dari kurang lebih 5-6 tahun lalu, itu sejak aku masih kuliah di Jogja. Sekarang kan aku domisili di Boyolali. Dulu aku kuliahnya di UGM sama di ESTIE YKPN. Sebelum memulai skincare ini aku bisnis yang lain. Udah banyak bisnisnya kecil-kecilan dan ya gagah semua. Jadi aku itu kuliahnya lulusan akuntansi. Nah, kenapa aku memilih berbisnis itu karena sebelumnya aku mau cerita dulu, kedua orang tua aku tuh PNS. Jadi bapak itu PNS, ibu itu PNS, dan kedua orang tua aku tuh sangat pengen aku tuh juga jadi PNS karena menurut mindset mereka kalau udah jadi PNS tuh udah sukses gitu. Lah terus bapakku tuh sama ibuku dulu kayak, wah kayak gini bisnis opo ngono kayak gitu tuh, yang penting tuh sekolahmu dulu gitu. Lah terus dulu tuh aku tuh nggak pernah dikasih uang jajan lebih gitu loh sama bapak sama ibu, sedangkan aku tuh pengennya tuh banyak, aku pengen beli ini beli itu. Nah terus aku tuh mikir gimana ya aku bisa beli sesuatu, beli apa-apa tapi tanpa merepotin orang tua. Awalnya untuk nambah uang jajan aja sih, terus diremehin juga sama bapak sama ibu, lah itu tuh bisnis kayak apa toh, yang penting tuh daftar BUMN gitu. Jadi dulunya awalnya itu dimulai dari aku rasa insecure karena kan dulu kayak aku tuh jerawatan ya kak, jadi aku tuh kayak insecure sama pasangan aku gitu, milih cewek-cewek yang cantik sedangkan aku kok jerawatan gitu pertamanya. Terus aku tuh ngeliat teman aku dulu tuh dia juga jerawatan, terus setelah pakai skincare ini dia jadi glow up lah. Terus aku kepo, ini kamu pakai apa gitu, terus dia ngasih tahu ini aku pakai ini Del gitu katanya. Terus wah coba tak pakai lah, setelah aku pakai setelah beberapa minggu tuh udah ada perubahan lah. Teman-teman tuh pada kepo, ya Adel tuh pakai apa ya ngono lah. Terus aku ngasih kontaknya yang punya skincare ini ke teman-temanku, ini loh beliau di sini gitu. Lah terus setelah kayak gitu tuh ownernya tuh bilang ke aku, loh Dek Adel kok kamu tuh apa temenmu banyak yang mau beli, mbok kasih ke aku, mbok ya kamu jualan aja mau untuk tambah-tambah katanya gitu. Terus aku mikir-mikir, oh iya ya daripada aku kayak gitu mending aku beli lah. Skincare itu kan dia kalau nyetok dia tuh dapat harga lebih murah. Jadi misalnya kita nyetok 3 paket potongannya 30.000, nyetok 6 paket 40.000, jadi sistemnya makin banyak makin murah. Dulu tuh aku mau ngambil 1 lusin, itu aku inget banget, itu aku nggak punya duit. Terus aku mikir, dan misalnya aku ngambil 1 lusin 2 juta, terus uangku nggak kembali, terus aku kepiye. Nah terus sebenarnya bisnis itu juga modal nekat juga sih. Jadi aku nekat ngambil selusin dan ternyata ya alhamdulillah sold gitu. Dan dulu itu tuh ada saatnya tuh pembukaan agen Rina Diazela yang resmi, mereka harus ngambil 10 lusin untuk jadi agen. Nah terus kan 10 lusin itu modalnya sekitar 30 jutaan, kan aku nggak punya uang sama sekali apalagi sebesar 30 juta. Terus aku ngomong sama orang tuaku, mereka ngedukung. Terus pertamanya dipinjemin orang tua uang 30 juta untuk modal ambil 10 lusin. Jadi dulu kan aku itu kuliah dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah hari Sabtu dan Minggunya itu aku ke Boyolali. Jadi aku tuh dulu ngawalin skincare ini tuh bener-bener perjuangan sendirian ya. Jadi aku tuh dulu nerima COD 5 kota sendirian. Aku nerima COD daerah Jogja kota, terus Klaten kota, Boyolali kota, Kartosuro sama Solo. Itu jadi bener-bener aku sendirian demi mengumpulkan pundi-pundi itu tadi. Jadi misalnya hari Senin sampai Jumat Boyolali itu Senin sampai Jumat kan aku di Jogja. Jadi aku nerima COD daerah Jogja. Jadi nanti aku ngumpulin COD-nya dulu gitu Kak. Jadi misalnya aku mau ke Solo, nanti aku nunggu hari Sabtu gitu. Jadi aku sendiri yang nganter dan gak ada yang bantuin. Jadi 1 minggu itu nanti
di Jogja sendiri, di Klaten sendiri gitu, di Solo sendiri, itu aku yang ngantar sendiri sih dulu gitu. Lebih tepatnya ditipu ya. Ternyata aku tuh baru tahu kalau bisnis ya tetap bisnis gitu. Aku tuh dulu punya reseller kepercayaan. Nah, dia itu barangnya datang, dia bayar dulu, terus barangnya datang. Nah, suatu saat itu dia bilang, "Mbak Adel, aku minta tolong dong, barang uangnya tuh masih kepake nih gitu. Tolong barangnya itu tuh dikirim dulu ya." Lah, terus aku tuh dulu kayaknya masih polos atau gimana ya. Terus aku iyain aja. Oh ya udah tak kirim dulu ya Mbak, aku gitu. Terus barangnya itu tak kirim. Terus orangnya tuh mundur-mundur gitu loh Kak, mau bayar, katanya tuh bentar Kak Adel, uangnya masih kepake, dan akhirnya tuh aku malah diblokir. Jadi aku kayak rugi, barangnya tuh udah banyak tak kirim tapi uangnya tuh nggak pernah ditransfer. Jadi dari situ aku belajar ya kalau bisnis tetap bisnis, kalau misalnya mau barang ya uangnya harus ditransfer dulu gitu. Sama sekali nggak pernah kepikiran aku punya rumah sendiri, punya mobil sport, mobil Pajero, tabungan ber-MM, terus dan yang lain-lain itu sama sekali nggak pernah bermimpi. Mimpi aja tuh nggak berani gitu loh Kak, apalagi kayak ngebayangin bakal punya, itu sama sekali nggak pernah. Cuma aku tuh mikir dulu tuh bisnis yang kira-kira menghasilkan uang yang cepat dan halal itu apa ya, menurutku ya skincare. Karena kan perputaran skincare itu cepat, kayak misalnya sembako, kita kan butuh sembako, butuh makan gitu ya. Nah kalau skincare kan kalau buat cewek-cewek juga kan, kita butuh lotion, kita butuh krim, kalau udah habis, kalau nggak nyetok kan pasti gusar gitu kan. Nah jadi kita tuh repeat ordernya juga kenceng, labanya juga kalau kita nyetok banyak juga tinggi. Jadi makanya dari itu aku fokus di skincare ini gitu. Aku tuh orangnya nggak pernah mau kalah sama orang lain, apalagi misalnya yang masih seumuran sama aku. Kalau orang itu bisa ya aku pasti bisa ya. Jadi aku juga punya teman-teman yang mereka udah sukses, punya brand skincare, udah jadi miliarder. Nah mereka itu juga motivasiku, karena kayak mereka aja bisa, aku pasti juga bisa, karena nggak ada yang nggak mungkin, karena kita diberi waktu itu sama-sama 24 jam kan. Lah kenapa dia bisa dan aku enggak? Nah itu nggak ada dalam kamusku, aku harus bisa juga kayak gitu. Menurutku kalau teman-teman yang pengen join bisnis di skincare ini ngerasa kurang modal gitu, itu nggak ada alasan sih, karena sekarang kan kita bisa dropship tanpa harus ngeluarin uang. Jadi misalnya nih, harga produk tersebut 300.000, kalau kalian dropship mungkin harganya bisa kurang dari itu, harganya bisa 280 atau 270, kan itu kalian udah dapat modal. Kalau kalian konsisten, kalian ngumpulin pelan-pelan, udah ada modal baru berani nyetok. Nah kalau menurut aku nggak ada yang nggak mungkin gitu loh Kak gitu, dan nggak ada alasan nggak ada modal terus takut. Lah kalau mau jadi pembisnis itu ya harus berani, terus juga harus berani ngambil resiko juga kayak gitu. Jadi tuh aku punya prinsip di diri aku sendiri, kalau aku udah sampai di titik ini berarti aku nggak boleh lebih jelek, aku harus lebih bagus. Jadi setiap hari itu aku ngeyakinin diri aku tuh harus lebih sukses dari hari kemarin. Jadi aku makanya tiap hari tuh nggak pernah diem, nggak pernah mager, selalu belajar, entah itu dari YouTube, entah itu dari teman sesama bisnis, entah itu ikut seminar atau yang lain, nggak pernah merasa puas Kak. Jadi kalau kita pengen maju itu kita harus berpikiran terbuka, dan kita juga harus selalu semangat.